Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiabudi dengan NIM 0805 13 82 42 90 77 dari kelas L1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan survei dan pemetaan. Apa itu pengenalan survei dan pemetaan? Survei dan pemetaan merupakan dua bidang yang saling berkaitan erat dan berperan penting dalam memahami serta menggambarkan kondisi permukaan bumi. Survei dapat diartikan sebagai satu rangkaian kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan posisi, bentuk, serta kondisi suatu objek atau wilayah tertentu melalui metode pengukuran yang sistematis. Data hasil survei inilah yang kemudian diolah menjadi peta, sehingga pemetaan dapat dipahami sebagai proses penyajian data spasial dalam bentuk visual, baik berupa peta analog maupun peta digital, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu area. Dalam perkembangannya, survei tidak hanya terbatas pada kegiatan pengukuran daratan, melainkan juga mencakup wilayah laut, udara, bahkan mencakup ruang angkasa. Metode yang digunakan juga semakin bervariasi, mulai dari teknik tradisional menggunakan kompas, teodoloid, dan pita ukur, hingga teknologi modern seperti global photogrammetry dan pemindaian laser lidar. Perkembangan ini menjadikan survei sebagai kegiatan yang terus beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemetaan sebagai hasil dari survei memiliki fungsi utama untuk menyajikan informasi dalam bentuk peta yang mudah dibaca. Tidak hanya berfungsi sebagai media navigasi, tetapi juga sebagai sarana analisis yang penting untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta penelitian ilmiah. Misalnya dalam bidang kelautan, survei digunakan untuk memetakan topografi dasar laut, arus maupun persebaran ekosistem terumbu karang, sehingga peta yang dihasilkan dapat membantu pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Secara umum, survei dan pemetaan memiliki beberapa tujuan pokok. Pertama, memberikan data dasar spasial yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai bidang. Kedua, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan dengan informasi yang terstruktur. Ketiga, sebagai media dokumentasi dan inventarisasi kondisi suatu wilayah pada periode tertentu. Keempat, memungkinkan dilakukannya analisis perubahan wilayah dari waktu ke waktu, seperti perubahan garis pantai, alih fungsi lahan, maupun kerusakan lingkungan. Selain itu, pengenalan terhadap survei dan pemetaan juga menuntut pemahaman tentang jenis data yang digunakan. Data spasial dibedakan menjadi data raster dan data vektor. Data raster biasanya berupa citra atau foto udara yang terdiri dari piksel-piksel
dengan nilai tertentu. Sedangkan data vektor berbentuk titik, garis, dan poligon yang mewakili objek-objek nyata di lapangan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.